Halo guys, balik lagi. Kali ini kita akan membahas tentang IT security fundamental terminologi yang sering kebalik-balik, yaitu apa itu policy, apa itu prosedur, apa itu standar, apa itu baseline, dan apa itu guideline. Let's start. Pertanyaan pertama, apa itu policy? Kalau kata orang Indonesia, policy adalah peraturan. Ya, bolehlah, ya bisa. Tapi definisi policy yang tepat adalah policy itu set of statement. Statement yang diproduce oleh board of director, diproduce oleh manajemen, diproduce oleh komite. Ini definisi dari policy. Pertanyaan kedua, statement macam apa? Statementnya adalah statement dari role play, atau kita bilang role playing. Bagaimana kita bertindak, bekerja, behavior kita saat ada di organisasi, saat di luar organisasi, saat memakai aset-aset dari organisasi. Statement itulah yang dinyatakan, ditulis, dicetak gitu. Bukan hanya by lisan ya, harus ada tanda tangan, harus ada hitam di atas putih. Nah, itu adalah set of statement yang dituangkan dalam bentuk yang namanya policy. Ada aturan mainnya, itu tanda kutipnya. Nah, berarti kalau saya bilang IT security policy, berarti apa? Berarti adalah aturan main yang dibuat oleh perusahaan untuk kita supaya kita bisa mendukung bisnis, mendukung goal, mendukung visi misi dari organisasi, dari perusahaan, dari company tempat kita bernaung. Nah, itulah IT security policy. Jadi, policy itu lebih ke arah strategic level. Contoh security policy itu kayak gimana sih? Ini contohnya. Policy untuk mengakses data, bagaimana menghandle barang pecah belah, bagaimana ngunci pintu, kalau kita harus meninggalkan ruangan, environment fisik kita harus diapain. Nah, itu salah satu contoh. Termasuk email, ya, nggak boleh ngeklik link sembarangan. Itu adalah salah satu contoh security policy. Nah, selanjutnya biasanya kalau di higher ups, oke, kita mau bikin policy bagaimana supaya perusahaan kita lebih secure. Ya, kita punya strategic level. Nah, pertanyaan kedua, contoh kita punya perusahaan, company A. Salah satu goalnya adalah the first secure cloud provider. Wah, gitu kan. Berarti ini adalah strategik karena menyangkut visi misi perusahaan. Nah, strategik alias visi misi perusahaan ini dituangkan dalam bentuk policy. Polisinya apa? Kita pengen ada secure supaya customer itu ketika bekerja sama dengan kita, expect-nya adalah data mereka aman, data mereka bisa diolah dengan baik, availability-nya tinggi, itu jualannya alias goal-nya company A. Nah, bagaimana menerjemahkan atau bagaimana bikin policy ini menjadi satu peraturan baku atau step, ya, scope of work-nya atau tupoksi. Nah, untuk bisa jadi tupoksi, rata-rata company itu jarang bikin sendiri. Biasanya mereka statement-statement dari policy ini pasti ada semacam referrals, alias apa? Nyontek dari organisasi lain. Nyontek ada template-nya. Nah, sekarang template atau referral itu apa? Disebutnya standar. Jadi, kita punya
policy ini mainannya strategic level. Strategic level. Nah, policy ini mengacu ke mana? Mengacu ke standar. Kita punya policy, kita pengen bikin cloud provider ini jadi bagus, ya, secure. Nah, polisinya bikin A, bikin B, bikin C, harus begini, harus begini, harus begini. Dapat dari mana sih mereka seperti itu? Mereka mengacu ke standar. Nah, standar ini mulai mainannya taktikal. Mulai mainan teknis. Nah, standarnya apa? Tergantung perusahaan itu. Kalau perusahaan itu bekerja di bagian rumah sakit, gitu, di bagian kesehatan, mungkin mereka mau mengacu ke HIPAA. Kalau mereka kerjanya di bagian credit card, banking, dan lain-lain, mereka mungkin mau mengacu ke PCI DSS. Tapi kalau mau secure IT secara general, cloud, rata-rata pakai ISO 27000 cukup. Ya, kita pakai ISO. Ya, biasanya ISO 27001, ISO 20000, IT Service Manajemennya harus bagus, ISO 22301, BCP, karena cloud-nya kalau mati kita punya backup, jadi disaster recovery, macam-macam. Nah, itu adalah standar. Jadi kalau ada yang nanya, company lu pakai standar apa? Oh, gue pakai standar BSSN, ya, Badan Sandi Negara. Oh, gue pakai standar NIST. Oh, gue pakai standar ISO. Nah, itu standar gitu. Nah, kalau kita sudah mengacu ke standar baku, biasanya kita nggak bikin sendiri. Kalau bikin sendiri berarti organisasi kita, company kita memang adalah leader di situ, kayak Cisco gitu kan. Kayak di Department of Defense Amerika biasanya bikin standar-standar. Kalau kita bekerja di bagian itu, di departemen itu, di perusahaan seperti itu, ya monggo. Tapi biasanya company-company yang bukan bekerja di bagian setting standar, mereka tinggal follow up aja. Bukan follow up ya, following dari mereka-mereka yang sudah punya standar. Nah, dari standar inilah baru dibikinkan prosedur. Prosedur inilah how we works. Kalau mau install ulang, harus ngapain dulu, harus ngapain dulu, harus ngapain dulu. Prosedur ini, kalau di IT Service Management itu ya bilangnya proses. Kita geser. Contoh, kita mau create email. Nah, untuk create email, ada masukan, ada input. Inputannya apa? Inputannya berupa request. Ada orang yang mau request. Nah, nanti ada activity A, ada activity B, ada activity C, barulah jadi keluaran. Misal, activity A-nya adalah harus ada formal access approval. Harus ditandatangani oleh manajernya, harus ada background checking. Kalau sudah semua, diserahkan ke misalnya IT Security Officer untuk kita bilang integrity verification prosedur. Benar nggak prosedur step-stepnya sudah dilaksanakan dengan baik, gitu. Nah, kalau sudah di IT Security Officer, barulah kita ngomong ke sysadmin untuk di-create email. Nah, outputnya adalah email created. Nah, ini adalah prosedur. Prosedur yang di-create, yang dibikin dari template standar yang sudah ada itu. Contoh, ini adalah wireless communication policy, ada dokumentasi, tinggal ambil aja dari SANS ya. Misalnya kita pengen bikin wireless policy ya. Tata cara untuk mengakses wireless itu harus bagaimana sih? Nah, kita bisa melihat ya. Nah, ini policy-nya, requirement-nya harus apa? Harus sesuai dengan standar, harus pakai company name, approved authentication protocol, misalnya pakai WPA2, sekarang sudah ada WPA3, terus ada enkripsinya, mau pakai AES, mau pakai RSA, atau macam-macam. Ini adalah policy-nya. Nah, nanti prosedurnya kita tinggal bikin dari sini, ya. Prosedurnya tinggal bikin dari sini. Ini template loh, ini template bisa di-download aja, udah tinggal copy aja, copy sama ininya nih kok. Company-nya tinggal ganti aja dengan company kita, selesai gitu. How to-nya step by step-nya itu adalah
prosedur. Nah, biasanya prosedur itu punya semacam baseline. Baseline ini adalah apa ya kita ngomongnya? Kalau ada sesuatu, kita punya starting point-nya. Kita punya revert back-nya, kita bisa rollback, ya, ada snapshot kalau di VMware gitu kan. Isinya atau intinya dari starting point, revert back, rollback, snapshot itu adalah baseline supaya kalau ada apa-apa kita punya acuan settingan, acuan konfigurasi dasar. Base config, kadang-kadang disebut juga base config. Ya, kalau orang-orang teknis ngomongnya base config. Nah, itu adalah baseline. Ada nggak cara bikin baseline yang bagus? Kita pakai guideline. Bagusan yang seperti apa sih? Kalau Microsoft guideline-nya begini, kalau Cisco guideline-nya begini, kalau firewall yang mana, best practice-nya apa? Guideline itu bisa disebut dengan best practice. Contoh, ya, saya pakai CIS. Huawei rata-rata pakainya CIS, Center Internet of Security ya, seperti ini. Nah, ini contohnya, Center for Internet Security, ya, benchmarkingnya. Nah, ini tinggal contek aja rekomendasinya, password policy harus bagaimana, ya, contoh enforce password policy. Gimana sih caranya? Nah, ini caranya nih. Deskripsinya, nah, settingannya ada nggak di sini? Ini settingannya di remediasi gitu kan. Ada nggak cara cepatnya? Ada. CIS ini punya semacam apa ya kita bilang konfigurasi tools. Contohnya seperti ini ya. Configuration Assessment Tools, Configure Shutdown dan lain-lain dia ada. Cuman yang gratis cuman Windows kayaknya. Kalau yang lain harus bayar. Ada lagi nggak yang lain? Ada. Contohnya Cisco punya. Nah, ini Center for Internet Security, Cisco EOS Benchmark. Ya. Oh, gimana cara untuk rekomendasinya? New model. Nah, ini cara-cara settingannya, konfigurasinya, ada semuanya di situ. Referensinya. Oke, jadi kira-kira begitu dulu untuk terminologi basic dari policy, standar, prosedur, baseline, guideline. Dari saya mudah-mudahan informasinya berguna. Nanti kita akan coba bahas lagi tentang data klasifikasi, apa itu data kustodian, apa itu data owner, data processor in the next lesson. Ciao.